Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pertemuan 13 dan 14 untuk pengantar mekanika tanah. Kali ini kita membahas tentang konsep tegangan efektif di dalam tanah. Dalam suatu tanah dengan volume tertentu, butiran pori tersebut berhubungan satu sama lain sehingga merupakan suatu saluran, seperti kemampuan memampat dari tanah, daya dukung pondasi, kestabilan timbunan, dan tekanan tanah horizontal pada konstruksi dinding penahan tanah. Kita perlu tahu perilaku dari distribusi tegangan sepanjang suatu penambang tanah. Dan kita dapat memulai analisis kita dengan menganggap suatu tanah jenuh air tanpa rembesan. Tanah jenuh air berarti semua pori-pori dalam tanah itu berisi air. Misalnya, kita ini ada sebuah bidang tanah. Ini tanah. Ini adalah air di atasnya, setinggi H besar. Dan di sini, di tengah tanah, kita anggap ada sebuah titik A. Titik A ini, potongannya A kecil ini. Oke. Dan kedalaman titik A adalah HA. Oke. Nah, berapa tegangan pada tanah jenuh air tanpa rembesan? Rumus tegangannya adalah ini. Ini tegangan ya. Sigma. Tegangan total yang terjadi di A itu adalah berat yang ada di atasnya semua. Di atas A kan ada tanah dan ada air. Jadi kalau mau tegangan di A, berarti ini gaya berat yang ada di atasnya semua. Ya, kalau lapisan pertama itu adalah H dikalikan gamma W, ini dia. Di lapisan yang kedua, kita perlu tahu kedalaman ini kan. Kedalaman ini itu adalah HA dikurang H dikalikan dengan gamma atau berat volume tanah yang ada di sini. Nah, ingat, tadi kita contohnya adalah tanah jenuh air. Ini berarti jenuh air, semua pori diisi oleh air. Sehingga gamma yang kita pakai di sini itu adalah gamma sat. Gamma sat adalah gamma saturated atau gamma jenuh air. Sehingga tegangan total di titik A itu adalah semua berat di atasnya. Ini berat airnya, H dikalikan gamma W ditambah HA kurang HA dikalikan gamma sat. Nah, gamma W itu kalau gravitasinya 9,81 itu adalah 9810 Newton per meter kubik. Sementara H itu kan dalam meter. Oke, sehingga nanti hasil dari tegangan itu adalah Newton per meter kuadrat jadinya. Ya, tegangan total di sini adalah Newton per meter kuadrat. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Tegangan total tadi terbagi dua ini, silakan baca sendiri. Oke. Nah, nanti kita akan masuk ke tegangan efektif. Apa itu tegangan efektif? Kalau tadi itu hanya tegangan total di titik A, tapi belum tegangan efektif. Tegangan total tadi terbagi dua. Yang pertama, bagian yang diterima oleh air dalam ruang pori yang menerus. Tegangan ini bekerja ke segala arah sama besar. Yang kedua, sisa dari tegangan total dipikul oleh butiran tanah padat pada titik-titik sentuh. Penjumlahan komponen vertikal dari gaya-gaya yang terbentuk pada titik-titik sentuh butiran tanah tersebut per satu satuan luas penampang melintang massa tanah adalah tegangan efektif. Nah, titik-titik sentuh itu yang mana maksudnya? Yang ini loh. Ini titik-titik sentuh. Oke. Nah, tegangan efektif itu adalah sigma aksen. Ya, ini cukup panjang pembahasannya di sini. Kamu tinggal baca sendiri. Baca sendiri dan kita ambil kesimpulannya saja langsung. Tegangan total adalah tegangan efektif ditambah tekanan air pori. Oke. Sigma sama dengan sigma aksen tambah U. Berarti tegangan total terjadi di A adalah tegangan efektif yang dipikul oleh tanah di situ ditambah tekanan air pori. Ini disebabkan oleh air yang ada di dalam tanah. Oke.
kalau kita jabarkan harga sigma ini pada persamaan 51 ke persamaan 54 yang mana ini? 51 adalah yang ini. Yang ini kita masukkan ke sini. Maka dapatlah tegangan efektif adalah tinggi tanah dalam tabung dikalikan gamma aksen. Oke. Tinggi tanah dalam tabung dikalikan gamma aksen. Gamma aksen itu adalah gamma sat kurang gamma W. Gamma jenuh air dikurangi gamma air. Itulah gamma aksen. Jadi tegangan efektif, dan ini dibaca aja ya. Tegangan efektif adalah gaya persatuan luas yang dipikul oleh butir-butir tanah. Makin tinggi tegangan efektif tanah, makin padat tanah tersebut. Oke, nah ini adalah sebuah ilustrasi di laboratorium. Ini adalah keran, ada pipa, ada keran. Ini adalah contoh tanah. Di atas contoh tanah adalah air, dan di masing-masing lapisan untuk mewakili titik ini dipasanglah semacam piezometer. Ini menunjukkan nanti tinggi energi di titik tersebut. Oke, ada titik B, ada titik C, dan ada titik A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui rumus masing-masing tinggi tegangan total di setiap titik, tekanan air porinya berapa, atau tegangan efektifnya berapa. Ya, satu tipsnya adalah di setiap titik yang kamu tinjau, kamu itu ngelihat lapisan di atasnya. Oke. Titik C berarti lapisan di atasnya. Ada dua lapisan, ada air, ada tanah jenuh. Kenapa tanah jenuh? Karena ini air dan ini terisi air semua. B juga gitu. B berarti ada lapisan ini sama lapisan ini. Oke. Tapi kita bahasnya per satu titik. Ya, ini diagram ini kita bagi 3. Tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif. Jangan lupa tegangan total sama dengan ini ditambah ini. Jadi kalau kamu bingung salah satu hal, bisa dilihat dari yang lain. Misalnya kamu bingung yang ini, ya udah tinggal tambahkan ini sama ini, jadilah ini. Atau misalnya kamu tahu ini dan tahu ini, tapi kamu agak bingung nyarinya di mana ya? Ya tinggal dikurangkan aja ini kurang ini, dapatnya ini. Nah, gitu ya. Nah, kita mulai dari paling atas. Paling atas itu tegangan totalnya 0 karena nggak ada apa-apa di atas ini, udara. Tekanan air pori juga karena nggak ada air pori di atas ini, tegangan efektif juga 0. Sekarang kita ke titik A. Titik A di atasnya ada air. Oke. Kalau ada air, maka tegangan totalnya adalah kedalaman air tersebut dikalikan gammanya. Kedalaman air dikalikan gamma air. H1 gamma W. Kalau tadi kan 0, tapi karena ini ada nilai, maka dianggap ini bergeser sedikit ke sini, sehingga nih kalau kita mau grafik seperti ini. Oke. Nah, kalau tekanan air pori kita melihat hanya air. Kalau di titik ini kita lihat hanya air. Kalau misalnya ada tanah, ada airnya enggak? Kalau ada airnya berarti kita pakai ada air. Ya, berarti ada nilainya. Tapi kalau nggak ada air, berarti nggak ada tekanan air pori. Nah, tekanan air pori di titik A itu adalah lapisan di atasnya semua. Selama ada gamma W, selama ada air, maka tekanan air pori itu ada. Tinggal dikalikan sama tinggi air saja. Ya, kebetulan di sini hanya ada air. Jadi H1 gamma W. Nah, di sini ini semuanya dikalikan dengan gamma W. Karena kita hanya melihat gambar, tapi kita hanya melihat airnya saja. Oke. Nah, sementara itu tegangan efektif berapa di titik A? Tegangan efektif itu 0. Karena tidak ada tanah di situ. Di atas ini, di atas titik A tidak ada tanah. Oke. Kita pindah ke C. Ke C, ini kedalaman C kan H1 tambah Z. Atau kedalamannya. Kenapa? Ini kan H1, ini Z. Jadi kedalaman C adalah H1 tambah Z. Ini dia di sini. Kemudian nilainya berapa?
Untuk tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif. Kalau tegangan total, kamu jumlahkan semua material yang ada di atas ini. Ini kan ada air dan ada tanah jenuh air. Dikalikan sama gamma masing-masing. Kedalaman lapisan masing-masing dikalikan gamma masing-masing. Jadi kita mulai dari air dulu. Airnya adalah H1 gamma W, ya kan? Karena gamma air adalah gamma W. Kedalaman airnya H1, jadi H1 gamma W. Ditambah, ini kan ada tanah, lapisan berikutnya. Z, ya. Kedalaman tanahnya adalah Z. Berarti Z dikali gamma ini. Gamma ini adalah tanah jenuh air. Tanah jenuh, maka gammanya adalah gamma sat. Nah, jadi Z kali gamma sat, sehingga total tegangan total di sini H1 gamma W tambah Z gamma sat. Dan digambarnya lebih dalam ke sini. Kenapa? Karena ini pasti lebih besar daripada ini. Di sini. Oke. Nah, sekarang titik C kita bicara soal tekanan air pori. Tekanan air pori kita melihatnya adalah, kalau kita lagi bahas tekanan air pori, kita hanya melihat air saja di atas C. Ada lapisan air di sini? Ada. Ada lapisan air di sini, karena dia jenuh, maka ada. Oke, jadi tinggal untuk tekanan air pori, ingat hanya gamma W saja kita pakai. Jadi semua lapisan ini dikalikan dengan gamma W. Kedalaman ini adalah H1 tambah Z. H1 tambah Z dikalikan gamma W. Walaupun ini ada tanah, tapi saya nggak mau lihat tanahnya, saya mau lihat airnya. Jadi kedalaman air dari atas sampai ke C itu H1 tambah Z dikalikanlah gamma W. Kemudian tegangan efektif gimana, Pak? Tegangan efektif itu kamu hanya melihat tanahnya saja. Jadi kita pisahkan, ya. Kalau tegangan total kita melihat semua lapisan, dikalikan setiap lapisan dikalikan gamma masing-masing. Kalau tekanan air pori kita melihat seluruh lapisan tapi yang ada airnya aja, dikalikan gamma W. Dan kalau di tegangan efektif kita hanya melihat yang ada tanahnya aja, dikalikan gammanya. Kalau tanah jenuh berarti gamma sat. Nah, di titik C ini kan nggak ada tanah, berarti hanya kedalaman ini yang kita bicarakan untuk tegangan efektif. Kedalaman inilah Z, dan gamma yang ada di sini adalah gamma aksen. Gamma aksen itu adalah ini gamma sat kurang gamma W. Karena untuk gamma W-nya kan udah dipakai di sini. Jadi sisanya adalah gamma tanah jenuhnya, gamma sat dikurangi gamma W. Dikalikan apa? Z. Z itulah kedalaman tanah. Sekarang di titik B. Di titik B lapisannya ada dua, tetap dua. Satu air, satu tanah. Cuma kedalamannya beda, ya kan? Kalau air tetap H1, kalau tanah kedalamannya H2. Ini dia. Nah, kalau begitu, maka untuk tegangan total kita kalikan setiap lapisan dengan masing-masing gammanya. Lapisan atas H1 kali gamma W. Ini dia. Lapisan kedua adalah H2 dikalikan gamma sat, karena ini tanah jenuh air. Simple, ya. Dan kita gambarkan lebih ke sini karena pasti lebih besar daripada yang lapisan ini. Oke. Tekanan air pori. Tekanan air pori kita bicara ini, maka kita hanya melihat air saja di sini. Lapisan ini ada air, ada. Lapisan ini ada air, ada. Maka untuk tekanan air pori, seluruh lapisan yang ada airnya dikalikan gamma W. Kata kuncinya, tekanan air pori hanya dikalikan gamma W. Jadi kalau di titik B kita ngomongin, di atas titik B itu kedalamannya H1 tambah H2, kedalaman airnya. Jadi H1 tambah H2 dikalikan gamma W. Untuk tegangan efektif, hanya tanah yang ada di atas ini. Kedalaman tanahnya adalah H2. Dikalikan gamma apa? Gamma sat. Gamma aksen. Gamma sat sih. Gamma aksen itu adalah gamma sat dikurangi gamma W. Jadi H2 dikalikan gamma aksen. Itu kalau tegangan efektif. Nah, untuk mengecek apakah ini benar atau enggak, kamu tinggal jumlahkan saja, ya. H1 gamma W tambah 0, maka ini ditambah ini, maka ini. Kalau kamu jabarkan benar nih nanti, ya. Ini tambah ini, harusnya hasilnya adalah ini. Oke, ini adalah kondisi di mana tidak ada air yang merembes. Tanah jenuh, tidak ada air yang merembes. Kenapa nggak ada yang merembes? Karena kerannya tertutup.
Nanti ada kasus yang berikutnya, yang kedua. Nah, ini tanah jenuh air dengan rembesan. Rembesannya ada dua arah, satu rembesan air yang ke atas, satu rembesan air ke bawah. Kalau rembesan air ke atas, apa efeknya terhadap perhitungan ini? Efeknya adalah nanti ada pengurangan dan ada penambahan. Ya, kita lihat ini kerannya terbuka dan aliran dari bawah, sehingga airnya mengalir ke atas dan ini melimpah. Oke? Untuk kedalamannya sama-sama kayak tadi, H1, Z, dan H2. Nah, yang beda lagi adalah piezometernya ini sudah beda ini ketinggiannya. Kenapa? Karena tinggi energi di titik B, C, A udah nggak sama lagi. Kenapa nggak sama? Karena udah ada aliran masuk di sini. Oke? Nah, prinsipnya sama seperti tadi, cuma nanti dikurangkan atau ditambahkan dengan kenaikan energi yang ada setiap masing-masing tabung untuk setiap titik. Jadi kalau titik A tadi kan ini H1 gamma W, ya. Sekarang nanti di sini ditambahkan dengan kenaikan kalau ada kenaikan. Oke, kita lihat titik A ada kenaikan tidak? Tidak, tetap di sini. Kalau titik C ada. Ini berapa ini kenaikannya? Kenaikan ini adalah Z. Oke. Dan kenaikan ini di titik B, untuk titik B ini adalah H. H ya? Ya, H. Oke, jadi kalau kita ulangi lagi, saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut, tinggal ujung-ujungnya saja ya. Kalau A, tegangan total. Ingat, kalau tegangan total, setiap lapisan di atasnya dikalikan gamma masing-masing. Kalau A, hanya ada satu lapisan air, jadi kedalamannya H1 dikalikan gamma W ini. Tekanan air pori atas A juga sama, karena kita hanya melihat air, jadi H1 gamma W, sama. Tegangan efektifnya, yang ini, 0. Kenapa? Karena nggak ada tanah. Jadi ketika kita ngomongin tegangan efektif, ada tanah nggak? Kalau ada tanahnya, maka dikalikan dengan gamma yang bersesuaian. Kalau tanahnya jenuh berarti gamma sat. Oke. Tapi kalau tekanan air pori sudah dikurangkan, maka ini menjadi gamma aksen. Karena gamma aksen adalah gamma sat dikurangi gamma W. Nanti di sini baru gamma satnya, oke? Nah, sekarang kita lihat di titik C, ya. Titik C mirip dengan yang tadi, cuman dia ada penambahan atau pengurangan yang ini. Kalau kenaikan berarti penambahan nanti. Titik C untuk tegangan total sama kayak tadi, H1 kali gamma W tegangan total ditambah Z kali gamma sat. Ini dia. Nah, kalau untuk tekanan air pori itu yang berubah. Tegangan total dia akan tetap sama, baik ada rembesan, tidak ada rembesan, rembesannya ke atas, rembesannya ke bawah, tetap sama nih. Oke, yang berbeda itu pasti detail di sini. Oke. Kalau airnya naik, berarti nanti tekanan air pori akan ada tambahan. Nah, tegangan total atas titik C sudah tadi. Sekarang tekanan air pori. Tekanan air pori itu kan lapisannya adalah H1 kali gamma W Z kali gamma W ditambah ini. Kenaikan ini berapa? Kenaikan ini dia sebenarnya ya. H per H2 kali Z. H per H2 itu adalah I. Ini I. Z. Ya, H per H2 is H per H2 kali Z itu sama dengan I kali Z. Jadi tinggal ditambah sekali lagi di sini. Nah, kalau nggak ada rembesan itu H1 tambah Z kali gamma W. Tapi karena rembesan ini menyebabkan ini naik, ditambah lagi IZ kali gamma W. Tapi ini kita sederhanakan. Nah, kalau tegangan efektif berapa di sini? Tegangan efektif itu karena ada tanah, maka Z dikalikan gamma aksen, karena tanah
Karena kita lagi ngomong tegangan efektif dan kita sudah mengurangkan dengan gamma W yang sudah dipakai tekanan air pori, maka ini gamma Z kali gamma aksen. Tapi ingat, karena tadi sudah ditambahkan tekanan air pori untuk hitungan ini, maka di sini dikurangkan. Jadi kalau tadi tambah IZ kali gamma W, maka di sini dikurang IZ kali gamma W. Sehingga totalnya tetap sama. Ini sama kasus yang tadi sama totalnya. Bedanya hanya kalau di sini ditambahkan kalau airnya naik. Dan di sini untuk menetralkannya dia dikurang. Ya. Nah, lanjutkan lagi dengan B, sama juga. Seperti ini dan seperti ini. Ini untuk di titik B untuk tekanan air pori kan H1 tambah H2 tambah kenaikan ini. Kenaikan ini adalah H. Nah, ini dia semua penambahannya dikalikan gamma W. Ingat, kalau tekanan air pori hanya dikali gamma W. Karena tadi sudah ditambah H gamma W, maka di sekitar sini supaya netral kembali dikurangi H gamma W sehingga totalnya tetap sama. Ini sama yang di belakang tadi, yang ini sama ini. Ini harus sama. Ini aja yang beda. Kalau yang pertama tanpa rembesan, yang kedua rembesannya ke atas. Nah, kasus satu lagi adalah kalau rembesannya itu ke bawah. Gimana dong? Nah, ini rembesan air ke bawah. Rembesan air ke bawah ini kan tadi di sini, yang lain sama ya. Cuman ini airnya ditambah, ini dibuka, jadi airnya keluar lewat sini. Ini menurun ya, karena energinya menurun di sini. Tekanan airnya menurun di sini. Nah, ini ada yang salah ini. Ini ada yang salah, harusnya airnya ini nggak terisi, ini nggak hitam di sini. Ini sampai ke sini. Jadi ini kosong, terisinya airnya sampai di sini saja. Oke. Nah, bagaimana rumusnya? Ingat, kalau tegangan total itu tetap sama. Tiga kasus. Ada baiknya keran tertutup, baik ada aliran dari bawah ke atas atau atas ke bawah, maka tegangan total tetap sama. Yang beda apa? Yang beda ini sama ini. Kalau ininya menurun, maka di ujung ini menurun dia. Menurun sebanyak penurunan yang ini. Nah, penurunan yang ini adalah ini dia, IZ. Jadi untuk titik yang kedua, titik C, maka setelah kamu lakukan ini, H1 tambah Z kali gamma W, dikurangilah IZ gamma W. Kalau ingat, kalau ini dikurang, maka di tegangan efektif ditambah. Begitu juga yang di bawah. Karena ini menurun sebanyak H, ini ingat ya, ini tidak ada hitam, ini putih harusnya sampai ke sini, di sini baru hitam. Jadi kalau untuk ini H1 tambah H2 dikurangi H. Karena airnya menurun sebanyak H dikalikan gamma W. Ingat, kalau sudah dikurangkan, maka di sini ditambah H gamma W. Contoh soal silakan kamu pelajari sendiri. Saya kira ini cukup mudah. Contoh soal di sini. Di sini ada 2 lapis tanah, 3 lapis tapi paling bawah kedap air. Di atas ini pasir kering dengan gamma dry. Gamanya adalah 16,5 kN per meter kubik. Di sini adalah tanah lempung dan ini jenuh. Kenapa jenuh? Ini ada muka air tanah dan gamanya gamma sat. Dia tanya apa? Tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif pada titik A, B, C, dan D. Oke, kita lihat titik A. Titik A itu tidak ada apa-apa di atasnya, tidak ada air, tidak ada tanah, sehingga semua tegangan total, semua tekanan air pori dan tegangan efektif 0. Ini dia. Ya, sekarang titik B. Titik B, di atas ada lapisan apa? Di atas titik B ada lapisan pasir kering sedalam 3 meter. Ingat, kalau untuk tegangan total itu kita jumlahkan semua lapisan yang dikalikan dengan gamma lapisan tersebut. Lapisan cuma satu, lapisan pasir kering, sehingga kedalaman pasir kering 3 meter dikalikan gamma pasir kering saja cukup. Ini 3 gamma dry, 3 kali 6,5 dapatnya sekian. Tekanan air pori di atas B tidak ada air, sehingga tekanan air porinya UB 0. Nah, tegangan efektifnya, ingat, tegangan total adalah ini, tegangan total adalah ini tambah ini.
Sementara kamu tahu ini adalah 0, jadi harusnya tegangan efektif di B itu sama dengan ini. Ya. Atau 49,5 dikurangi 0. Dapatnya 49,5. Oke, ini B. Sekarang di C. Kalau di C, ini hampir sama dengan B, tapi kedalaman lapisannya yang beda. Di atas C, tegangan total C adalah semua lapisan di atas C dikalikan gamma lapisan tersebut. Lapisannya cuma ada satu, pasir kering, sehingga cukup 6, yaitu 3 tambah 3 dikalikan gamma dry. Ya, ini 6 dikalikan gamma dry. 6 kali 16,5, 99. Kemudian tekanan air porinya. Di atas C tidak ada air, sehingga tekanan air porinya 0. Gampang kan? Kemudian untuk tegangan efektif itu adalah tegangan total dikurangi ini. Tinggal 0. Selesai. Nah, yang tricky itu adalah D. Karena D, di atas D ada 2 lapisan, yaitu pasir kering dan tanah basah, tanah lempung basah dengan gamma yang berbeda. Kalau tegangan total di titik D, maka cukup saja kamu cari, kalau tegangan total, ingat setiap lapisan dikalikan gamma lapisannya. Oke, berarti ini lapisan ini 6 meter dikalikan gamma ini, dan lapisan ini 13 meter dikalikan gammanya. Itulah tegangan total, gampang. Nah, ini 6 kali 6,5 tambah 13 kali gamma sat. Dapatnya sekian. Kalau tekanan air porinya, Pak, iya, tekanan air pori, ingat yang ada lapisan airnya yang mana nih di atas dia. Ini kan kering, jadi nggak ada air. Jadi kita hanya ngomong yang ini. Berapa lapisan air yang di sini? Memang ini nggak hanya air, tapi karena dia tanah. Karena kita kalau melihat tanah jenuh air, kita melihat airnya saja. Seakan-akan kita mengabaikan tanahnya. Jadi kedalaman airnya kan 13 meter. Untuk tekanan air pori ya, 13 meter dikalikan gamma W. Ingat, tekanan air pori selalu hanya dikalikan gamma W. Kita nggak lihat tanahnya. Jadi 13 kali gamma W. Ini 13 kali gamma W. Tekanan air pori di D. Oke. Nah, ini kenapa 9,81? Karena gamma W-nya adalah 9,81 kilonewton per meter kubik. Dikalikan sama 13 meter, jadi kilonewton per meter kuadrat. Ya, ingat nanti kalau kamu jawab ujian jangan salah-salah satuan. Nanti dianggap salah juga. Nah, tegangan efektif di titik D gimana? Ya, tinggal tegangan total di atas D dikurangi tekanan air pori di atas D. Ini. Tinggal ini kurangi ini, dapatlah 221,72 kilonewton per meter kuadrat jadinya. Nah, contoh soal berikutnya. Ini bagian bawah satu lapisan lempung kaku jenuh air, tebalnya 10 meter. Ini lempung jenuh dengan rho-nya sekian. Ini pakai rho bukan pakai gamma ya. 10 lapisannya. Oke. Dibatasi oleh lapisan pasir. Jadi ada pasir di bawahnya 3 meter. Rho sat-nya 1840. Ini rho sat-nya sekian. Pasir ini mengalami tekanan ke atas atau tekanan artesis ke atas. Dan hitung kedalaman maksimum galian H yang dapat dibuat. Nah, kenapa ada kedalaman maksimum yang dapat dibuat? Karena kalau berat ini tanah kurang atau kurang dari tekanan air ke atas, maka ini bisa runtuh. Ya, jadi harus ada kedalaman maksimum galian H. Harus ada berapa yang boleh digali. Jangan sampai kamu gali terlalu dalam sehingga nanti tanah ini runtuh. Oke. Dari sini kita bisa lihat piezometer, air dalam tabungnya setinggi 6 meter dari sini. Bagaimana cara mencarinya? Diketahui kan rho sat. Jadi dicari gamma sat. Ingat, gamma adalah rho dikalikan G. Jadi tinggal rho tadi dikalikan gravitasi. Jadilah ini. Kenapa dibagi 1000? Karena ini kan tadi nanti jadinya Newton nih.
Tapi saya rubah ke kilonewton jadi bagi 1000. Oke. Nah, caranya kita cari dulu gamma A atau tegangan total di titik A. Tegangan total di titik A ini, tegangan total di titik A adalah tegangan setiap lapisan yang ada di atasnya, ya kan? Lapisan di atas A adalah lempung jenuh. Berapa kedalamannya? Kedalamannya adalah 10. Tapi karena kamu mau gali H, maka kedalamannya hanya kan belum tahu. Jadi 10 dikurangi H. Inilah dia nih. Kira-kira. Kita belum tahu hanya berapa. Oke, dikalikan kedalaman lapisan di atas A itu 10 kurang H dikalikan dengan gammanya. Ini dia, 10 dikurang H dikalikan gammanya. Karena gamma satnya adalah ini, nanti bisa kamu masukin, ya. Kemudian tekanan air pori di atas A. Tekanan air pori di atas A sama juga kayak tadi, ya. Tekanan air pori di atas A itu adalah 6 kali gamma W. 6 dikali, 6 dikali gamma W. Kenapa? Karena di sini dilihat ini airnya. 6 dikalikan gamma W. Oke. Tekanan air pori titik A. Jika terjadi penggelembungan, maka tegangan efektif di titik A adalah 0. Oke. Jadi kalau dibilang di soal terjadi penggelembungan, berarti tegangan efektifnya 0. Karena kalau tegangan efektifnya ada nilai, maka nggak akan terjadi penggelembungan, nggak akan terjadi naik ke atas, nggak akan terjadi. Nah, dari rumus pengertian yang tadi ini, nah, tegangan total adalah tekanan air pori ditambah dengan tegangan efektif. Oke, jadi sementara tegangan efektifnya 0. Jadi ini dikurang ini dikurang ini sama dengan 0. Oke. Kamu tulis aja di sini, sigma A dikurangi UA sama dengan, ini kan sigma A tadi, ini kan UA. Oke. Disama dengan kan 0. Kenapa disama dengan 0? Karena kalau ini ditambah ini, itu harusnya hasilnya ini. Sekarang ininya 0, maka ini kurang ini sama dengan 0. Jadi ini dikurang ini disamakan dengan 0. Ini dia. Ya. Kamu isi aja 10 kurang H 18,88 dikurangi ini gamma besar lempungnya ini 18,88 yang ini dikurangi 6 kali 9,81. Gamma W kan 9,81 kN per meter kubik, itu diambil yang standarnya. Ya, disama dengan kan 0. Dari rumus ini yang nggak diketahui kan cuma H, sehingga H bisa diketahui. Tinggal dibalik rumusnya sama dengan 6,88 meter. Jadi supaya nggak terjadi penggelembungan, kamu hanya boleh menggali ini 6,88 meter. Kalau kamu gali lebih dari 6,88, maka ini akan runtuh di sini karena akan ada tekanan air ke atas. Oke. Nah, untuk gaya rembesan ini silakan kamu mau pelajari sendiri di rumah. Dan yang perlu juga kita ketahui bahwa ada faktor keamanan yang bisa dicari dengan metode mekanika tanah. Fs sama dengan W aksen per U. Ini adalah penggelembungan disebabkan oleh rembesan di sekeliling turap. Jadi kalau ada turap, ini juga bisa dihitung bagaimana supaya aman. Ini daerah penggelembungan di sebelah turap.
nanti cara menghitungnya adalah seperti ini. W aksen per U silakan kamu pelajari sendiri. Itu hanya pengayaan, tidak akan keluar di ujian. Tapi cukup tahu saja bahwa nantinya kalau kamu pengen mencari faktor safety bisa dipelajari langsung hal tersebut. Oke, nah ini tolong pelajari contoh soal yang ini. Jawabannya sudah ada, ikuti saja pelan-pelan. Dan bahasan lanjutan yang berkaitan juga ada ketegangan efektif dalam tanah jenuh sebagian. Tadi kan kita bahas hanya tanah jenuh, tapi juga nanti kalau tanah jenuh sebagian itu lebih dalam lagi pada mekanika tanah lanjutan nantinya. Kenaikan air kapiler dalam tanah dan tegangan efektif di dalam zona kenaikan air kapiler itu bahasan lanjutan yang sudah diteliti oleh ilmuwan. Oke, jadi kalau kamu nantinya dalam kegiatan di pekerjaan itu membutuhkan itu sudah ada, tinggal dipelajari lebih dalam saja. Baik, selamat belajar di rumah, pelajari contoh soal, sampai berjumpa di ujian akhir semester. Semoga nilainya bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.